Karena atas berkah nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan dan masih bisa diberi waktu untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan umat-umatnya hingga hari akhir nanti. Jamaah ikhwani fillah, habbani Allah wa iyyakum. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, di bulan di mana dilipat gandakan amalan-amalan kebaikan manusia. Di bulan ini seharusnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Di kesempatan sore hari ini, saya tidak akan menyampaikan takwa secara umum, melainkan saya akan menyampaikan cabang dari salah satu ketakwaan, ialah mentaati para pemimpin. Telah kita ketahui bahwa mentaati para pemimpin itu bisa menciptakan kedamaian di dunia, bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, ketentraman di suatu bangsa. Dan kita ketahui pula bahwasannya jika kita menentang pemerintahan mereka, kita memboikot mereka, itu akan menyebabkan bangsa tersebut hancur. Saya akan menceritakan sedikit kisah pada hari ini. Hancurnya terjadi perpecahan di antara umat-umat terdahulu, dimulai setelah wafatnya Utsman bin Affan, dibunuh oleh para kaum Khawarij. Setelah itu kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berprinsip ingin menyatukan umat ini menjadi satu, baru akan mengkisos siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi ada salah satu saudara Utsman yang menentang pemerintahan Ali tersebut. Ia bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia mengumpulkan pasukan dan akhirnya terjadilah peperangan di antara kedua belah pihak. Kejadian itu terulang lagi pada zamannya Marwan bin Abdul Malik bin Marwan. Diangkatnya Abdul Malik bin Marwan menggantikan khalifah sebelumnya. Tapi pada saat yang bersamaan di Makkah mengangkat seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Zubair. Maka Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan dan panglimanya untuk menyerang kota Makkah. Siapa di sini yang tahu nama panglimanya? Saya kasih aja. Boleh berdiri Mas Ben. Ya, benar. Mas. Terjadilah peperangan di antara kedua belah pihak yang menyebabkan terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan meninggalkan bekas, yaitu terkikisnya salah satu sisi dari Ka'bah yang pada saat itu dibangun kembali. Ikhwani fillah, bentuk ketidaktaatan kita kepada para pemimpin akan menyebabkan peperangan, akan menyebabkan kerancuan pada suatu negara. Tapi tidak semuanya jika kita menentang kepemimpinan akan menyebabkan kerancuan, tapi bisa menjadikan bangsa itu lebih hina daripada sebelumnya. Bisa menjadikan bangsa yang awalnya mulia menjadi hina karena kita menentang para pemimpin kita. Sebuah contoh, dahulu di Irak ada sebuah raja, sebuah pemimpin yang bernama Saddam Hussein, yang beliau memimpin dengan tegas. Beliau memimpin yang menjadikan rakyat-rakyatnya makmur. Beliau memiliki prinsip bahwa apa yang dimiliki oleh bangsa Arab, yaitu minyak,
tidak akan diberikan kepada bangsa-bangsa kafir kecuali dalam harga yang mahal. Lalu apa yang dia lakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya? Mereka mulai membuat fitnah-fitnah. Mereka mulai membuat hal-hal yang memang tidak benar. Mereka menuduh Saddam Hussein membuat senjata pemusnah massal. Mereka menuduh Saddam Hussein membantu para Syiah untuk membunuh para ahli sunnah. Kita ketahui Saddam Hussein sendiri memiliki keyakinan di atas ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dilakukan rakyatnya? Apakah mereka membela pemimpin mereka yang dihinakan? Tidak. Bahkan para rakyatnya menentang Saddam Hussein. Bahkan para rakyatnya ingin mengundurkan Saddam Hussein dari kepemimpinan. Tahun 2003 beliau ditangkap dan dihukum gantung di depan semua menteri bangsa-bangsa. Kita kembali melihat bangsa kita yang saat ini, di mana kemarin 2024 kita telah menyelesaikan pemilihan presiden. Kita telah memilih Bapak Prabowo sebagai pemimpin kita 5 tahun ke depan. Tapi apa yang dilakukan sebagian orang? Sebagian orang malah menghinanya, malah mencacinya dengan bilang program gagal, makan gratis, dan yang lain sebagainya. Itu bukan dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu menyeleweng, menentang dari kaidah para salaf. Ikhwani fillah, seharusnya jika kita melihat suatu kesalahan dari pemimpin kita, kita harus menasihatinya. Kita harus menasihatinya, memberitahu arahan yang benar. Itulah yang dicontohkan oleh para salaf. Sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan lagi. Ajarnya 2 kali lipat dari yang tadi. Siapa yang bisa menyampaikan ringkasan yang saya sampaikan ini, saya dapat uang. Moga Mas. Di sini bisa Mas. Ringkasan dari khotbah yang disampaikan pada saat ini adalah kita dilarang untuk memberikan pemerintah. Kita wajib taat kepada pemerintah, karena memberikan pemerintah itu bisa membuat kerancuan dan menimbulkan konflik. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya memiliki beberapa nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk para teman-teman sekalian, bahwa seharusnya memang kita taat pada pemimpin, taat kepada para pemimpin yang telah memimpin kita. Tapi itu tidak terkhususkan untuk para pemimpin yang paling tinggi, yaitu para presiden. Tapi untuk pemimpin yang rendah, seperti para asatidzah kita yang telah meluangkan waktu untuk membina kita, untuk memberi keperaturan kita supaya kita maju ke depannya, supaya kita menjadi orang yang mulia ke depannya. Kita harus taat kepada mereka, dan kita juga harus taat kepada orang tua kita, terkhususnya adalah bapak-bapak kita. Mereka adalah pemimpin kita, mereka cikal bakal kita ada di dunia ini. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah tutur katanya, itu semua datangnya dari lemahnya ilmu saya, dan jika ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.